Shalom anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat ya nak ya. Hari ini tanggal 17 Februari 2021 kita belajar tema 7 subtema 1 PB3 mata pelajaran bahasa Indonesia masih mengenai karya non-fiksi. Nanti di penjelasan ibu akan menjelaskan apalagi contoh dari karya non-fiksi karena semalam itu buku harian ya. Lalu yang kedua PKN mengenai mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, nanti di penjelasan ibu berikan juga ya nak ya. Lalu IPS mengenai keberagaman sosial, ekonomi, budaya yang ada di Indonesia, berhubungan keberagaman ekonominya dan berkaitan dengan budaya yang ada di Indonesia. Itu juga nanti akan ibu jelaskan. Nah, nanti kita awal dengan doa bersama ya. Selamat menyaksikan penjelasan yang ibu berikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat perlindungan-Mu, buat berkat-Mu. Dan hari ini kami melakukan pembelajaran dari rumah ya Tuhan, kami mohon berkatilah pembelajaran kami. Berikanlah kami kepintaran dan kemampuan untuk mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat kepadamu, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami, agar tidak terhalang berkat kasih karunia akan Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami mohon berkatilah selalu. Berikanlah mereka umur yang panjang dan berkat yang melimpah. Kami mohon ya Tuhan, segerakanlah, selesaikanlah COVID-19 ini ya Tuhan, agar kami boleh belajar di sekolah seperti sebelumnya ya Bapak, karena kami sudah sangat rindu belajar bersama dengan teman, dengan guru, bercanda dan tertawa bersama ya Bapak. Sampai di sini doa anakmu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Baik, anak-anak ibu, pertama sekali ibu akan menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai biografi, yaitu contoh dari karya non-fiksi. Nah, secara etimologis, kata biografi ini nak berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, yang mempunyai arti yaitu hidup. Nah, lalu ada juga yang mengatakan gripen, yang artinya itu tulisan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa biografi itu tulisan yang membahas mengenai kehidupan seseorang. Nah, biografi ini nak secara sederhananya itu bisa juga kita katakan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Dia bercerita mengenal kehidupan seorang tokoh yang terkenal maupun yang tidak terkenal ya. Ibu ulangi, biografi ini menceritakan riwayat hidup seseorang, baik kehidupan seorang yang tokoh terkenal maupun tidak dikenal. Nah, biografi ini berbentuk beberapa garis kalimat saja, namun juga dapat berupa lebih dari satu buku. Itu ya nak ya. Perlu kamu pahami lagi, biografi ini berbentuk beberapa baris kalimat saja boleh, dan ada juga biografi ini berupa lebih dari satu buku, ada yang bentuk buku atau beberapa baris kalimat saja. Itu dia. Nah, lalu bentuk tulisannya ini nak berisikan tentang kisah atau cerita suatu tokoh dalam menjalani kehidupannya. Nah, baik itu berupa kelebihannya, masalah ataupun kekurangan yang akan ditulis seseorang. Nah, tujuannya apa? Agar tokoh itu menjadi teladan yang baik bagi orang banyak. Itu dia. Jadi maksudnya di sini biografi ini kisah hidup orang lain. Nah, ceritanya itu bisa menjadi contoh bagi si pembaca. Itu dia nak ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri biografi. Nah,
Ciri-ciri biografi itu yang pertama memiliki struktur yaitu peristiwa ataupun dikatakan kejadian yang pernah dialami, baik itu urutannya mengenai orientasi, reorientasi dan peristiwa. Nah, itu nanti akan Ibu jelaskan, dia itu bagian strukturnya, unsur-unsurnya, rangkanya untuk membuat biografi itu maksudnya. Nah, yang kedua, memuat berdasarkan informasi fakta serta disajikan dalam bentuk narasi. Nah, narasi ini karangan yang menceritakan berdasarkan urutan waktu ya, Ibu harap kamu masih mengingatnya. Yang ketiga, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Nah, maksudnya isi cerita pada biografi itu seperti tadi dari awal yang dijelaskan apa itu biografi, dia menceritakan perjalanan hidup dari si tokoh tadi, pengalamannya. Nah, ketika dia memiliki masalah, bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut sehingga masalah itu dapat diselesaikan. Nah, yang keempat, gaya penulisan biografi dibuat dalam bentuk narasi sehingga lebih menarik untuk dibaca. Nah, itu tadi Ibu jelaskan apa itu narasi. Nah, perlu kamu pahami juga, Nak, ketika melakukan pelaksanaan penulisan biografi itu terlebih dahulu dilakukan atau diadakan pertemuan terlebih dahulu kepada si narasumbernya untuk membicarakan rencana penulisan itu. Nah, setelah kamu melakukannya, lalu kamu membuat hasil penyusunan dalam bentuk naskah yang tertulis agar diserahkan kepada si narasumber tadi untuk memeriksa hasil tulisan tadi, Nak. Pada saat pertemuan tersebut kan sudah dilakukan nih si penulis dengan si narasumber untuk mencari informasi untuk membuat biografi itu. Nah, setelah mendapatkan informasi, lalu dilakukan tulisannya, dibuat tulisan itu dalam bentuk biografi. Nah, setelah dibuat terlebih dahulu, tulisan kamu itu kamu berikan terlebih dahulu kepada si narasumber. Kenapa? Supaya si narasumber memeriksa kembali isi-isinya itu apakah sesuai dengan perjalanan hidupnya atau tidak. Nah, setelah sudah diperiksa, lalu diperbaikilah tulisan-tulisan mana yang perlu diperbaiki, lalu dibentuk dalam bentuk tulisan yang rapi. Nah, setelah sudah disusun dengan rapi, penulisan sudah jelas, lalu dicetaklah dalam bentuk naskah atau buku, boleh. Itu dia dalam pembuatan penulisan biografi ya, Nak ya. Nah, selanjutnya, nah itu tadi pelaksanaan ya, Ibu jelas tadi, sudah Ibu jelaskan, ini dia ada 4 poinnya, Nak ya. Nah, selanjutnya struktur kerangka membuat teks biografi itu ada 3. Yang pertama orientasi. Nah, orientasi ini tahap pengenalan tokoh. Dia berisikan gambaran awal tokoh, bagaimana namanya, tempat tinggalnya, profilnya ya, Nak ya, alamatnya, lalu lahir di mana, berapa bersaudara, nama orang tuanya, itu maksudnya. Yang kedua peristiwa dan masalah. Nah, tahap ini bagian dari kejadian ataupun peristiwa yang dialami oleh si tokoh ataupun si narasumber. Nah, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa yang menyenangkan, yang menegangkan, yang menyedihkan, apapun itu dimasukkanlah ke dalam cerita tersebut. Nah, apa yang dialami si tokoh itulah dimasukkan, baik itu bagaimana dia proses mencapai cita-citanya, bersekolah, apapun itu. Nah, yang ketiga reorientasi. Nah, tahap ini tahap bagian penutup. Nah, di sini dia berisikan mengenai bagaimana pandangan si penulis kepada si narasumber tadi ketika dia menceritakan kisahnya. Nah, pada reorientasi ini bersifat opsional, pemilihan semata saja. Jadi boleh boleh ada ataupun tidak ada, itu dia maksudnya.
Nah, itulah dia mengenai biografi, dan ini Ibu ada memberikan contoh mantan presiden kita yaitu B.J. Habibie, contoh biografinya. Nah, ini dia sekilas. Nah, pada biografi B.J. Habibie ini tidak berbentuk buku, Ibu berikan beberapa kalimat, itu dia. Nah, ingat bahwa membuat biografi itu boleh dalam bentuk tulisan kalimat ataupun bentuk buku ya. Nah, itu dia bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya PKN mensyukuri keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di Indonesia. Nah, mensyukuri ini artinya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Boleh juga dikatakan berterima kasih karena sesuatu hal, kejadian, apapun yang kita alami. Itu dia arti dari kata mensyukuri. Nah, cara mensyukuri keberagaman itu, Nak, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia itu ada Ibu berikan beberapa. Ibu bacakan 3 poin saja ya, Nak ya. Menoleransi setiap keberagaman pada masyarakat, menghargai setiap perbedaan dan keberagaman, saling melengkapi satu sama lain, menghormati setiap keberagaman yang ada di Indonesia, dan seterusnya. Itulah cara mensyukuri keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, perlu kamu ketahui bahwa keberagaman pada masyarakat Indonesia ini, Nak, sangat banyak sekali. Jadi oleh karena itu kita perlu bersyukur. Bersyukur dapat kita lakukan dengan menghargai, menghormati, memelihara apapun itu dalam melengkapi perbedaan tersebut demi mencapai harmoni indah, penuh kedamaian serta menoleransi keberagaman tersebut. Nah, itulah dia mengenai PKN. Selanjutnya IPS, keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Nah, perlu kamu ketahui, Nak, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keberagaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Meskipun penuh dengan keberagaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada di hadapan kamu, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, keberagaman budaya turut serta didukung oleh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah wilayah-wilayahnya oleh lautan. Itu dia. Nah, selanjutnya keberagaman. Nah, keberagaman ini suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, agama, ras, serta budaya. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia, Nak, yaitu kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Itu dia penjelasannya. Nah, selanjutnya itu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, ada faktornya, Nak. Apa penyebabnya ya? Nah, yang pertama faktornya itu keadaan geografis. Itu dia. Nah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Ini merupakan kondisi lingkungan geografis Indonesia. Lingkungan geografis semacam itu, Nak, menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan Indonesia. Kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah mata pencarian penduduk. Jenis-jenis pekerjaan yang ada juga menyebabkan, Nak,
beraneka ragamnya peralatan yang diciptakannya, misalnya bentuk rumah dan bentuk pakaian. Nah, jadi akhirnya sampai pada bentuk kesenian yang ada di masing-masing daerah yang berbeda. Nah, keadaan geografis ini juga menyebabkan tiap-tiap pulau memiliki agama dan budaya yang berkembang sendiri-sendiri. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Nah, maksudnya di sini adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda, menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama. Nah, penyebab yang ketiga, kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Nah, maksudnya di sini kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Nah, ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Ada pula yang mengandalkan pertanian dan perkebunan dan lainnya. Nah, itu kita alami ya ya pada bidang pertanian dan perkebunan. Nah, itulah dia ketiga faktor penyebab terjadinya keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, Ibu harap kamu dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan tadi. Untuk tugas, Ibu memberikan tugas hanya satu mata pelajaran saja, yaitu PKN. Kamu mencari informasi mengenai suku bangsa di Sumatera Utara ya. Judulnya seperti ini, misalnya gini. Suku bangsa di Sumatera Utara. 1. Kita ambil Batak Angkola, buat 1 Batak Angkola. Lalu di bawahnya pakaian daerah. Pakaian daerahnya, pakaian daerah titik 2 apa namanya? Baru gambarnya ditempel ya. Cari di internet. Lalu di bawahnya lagi setelah pakaian daerah, makanan daerah titik 2 apa namanya? Tempelkan juga gambarnya, cari di internet. Lalu di bawahnya kebiasaan adatnya apa? Titik 2 apa kebiasaan adatnya? Berarti 3. Masing-masing suku ada 3 informasi kamu cari ya. Itu Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak dan seterusnya. Kamu cari suku yang ada di Sumatera Utara ada berapa ya. Jangan kamu kurang-kurangi ya. Yang ada di Sumatera Utara. Masing-masing suku kamu cari 3 informasi. Yang pertama pakaian daerah titik 2 apa namanya, lalu kamu tempelkan gambarnya. Lalu di bawahnya lagi makanan daerah titik 2 apa namanya, tempelkan gambarnya lagi. Lalu di bawahnya kebiasaan adat titik 2 apa kebiasaan adatnya, misalnya kalau dalam upacara pernikahan, upacara misalnya duka cita meninggal itu bagaimana ya, kebiasaan adatnya apa yang dilakukan ya, kamu jelaskan, tulis tangan ya. Yang ditempelkan itu, yang di print itu adalah gambarnya saja, yaitu pakaian adat dan makanan daerahnya ya. Itu saja Ibu berikan untuk tugas kamu, selebihnya tidak ada. Ibu harap kamu dapat menyelesaikannya. Demikian pembelajaran kita. Ibu harap kamu dapat memahami baik pembelajaran kita dan tugas kamu ya nak ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Shalom.